Ittaqunar innaro ittaqunaro ay ij'alu bainakum wa baina nari jahannama wiqayatan minas sodaqatin wa a'malil birri walau kana la al-itqa'u al-mazkuru bisyikki tamratin bikasrishini al-mu'jamatin janibiha au nisbiha fa inahu qad yasuddul rummaqo siyama tifli fala yahtakiru sadaqatu musaddiqu zalika fa illam tajidu ma tatasaddaquna bihi lifaqadihi hissa au sar'an ka'an ihtajtumuhu liman tazalamukum nafaqatuhu fabi kalimatin tayyibah ay tatibu qalbal insani bi anna yatalattafa bihi bil qawli au bil fa'li fa innahu sababun lana lin najatin minan nari rawahu Ahmad wal Bukhari wa muslimun an Adi ibni Hatimin wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara, takutlah kamu sekalian, an-nara, akan api neraka. Ai tegasnya ij'alu, jadikanlah oleh kamu sekalian, bainakum, di antara kamu sekalian, wa baina nari jahannama, dan di antara api neraka jahannam, apa yang dijadikan wiqayatan, akan menjadikan wiqayatan, tameng, penjaga, aling-aling, ya. Minas shadaqati, dengan sedekah, wa a'malil birri, dan amal-amal yang baik. Walau kana, dan walaupun ada apa al-itqaul madhkuru, penjagaan yang disebut tadi, yaitu bisyikki tamratin, dengan ya pecahan korma, bikasri syini, dengan kasrah sin, al-mu'jamati, yang diberikan titik,
ai janibiha tegasnya pinggirannya ini tamroh, au nisbiha atau tengah-tengahnya tamroh. Fa innahu maka sesungguhnya syikki tamroh yaitu qad yasuddu terkadang mencegah ini syikki tamroh ar-rummaqa akan penyakit lemah siyama ya, apalagi litifli bagi anak kecil. Fala yahtaqirul musaddiqu dzalika, maka janganlah menghina orang yang memberikan sedekah, dzalika akan demikian itu syikki tamrah. Fa illam tajidu, maka jika tidak menemukan kamu sekalian ma akan sesuatu tatasaddaqu nabihi yang bersedekah kamu sekalian bihi dengan sesuatu tersebut, lipakdihi karena ketiadaannya sesuatu tersebut, hissan di dalam rasanya, au syar'an atau di dalam zahir syariatnya, ka'an ihtajtumuhu ya, asalnya fi'il madhi nih ya, ihtaja ya, ihtaju, ihtajat, ihtajata, ihtajna, ihtajata, ihtajtuma, ihtajtum gitu ya. Karena akan disambungi dengan hu ya, dikasih wawu ya, sebagai membedakan dengan jamak. Ka'an ihtajtumuhu, seperti bahwasanya butuh kamu sekalian hu akan sesuatu tersebut, liman bagi orang taljamukum nafaqatuhu yang wajib kepada kamu sekalian. Apa nafaqatuhu? Nafkahnya ini sesuatu atau nafkahnya man. Fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat yang baik. Ai tegasnya tatibu yang menjadi baik ya, yang menjadi enak, menjadi damai. Ini kalimah thayyibah qalbal insani akan hati manusia, bi ayyatalattafa dengan bahwasannya sopan orang tersebut bihi kepada insan, bil qauli dengan ucapan, au bil fi'li atau dengan pekerjaan. Fa innahu maka sesungguhnya kalimah thayyibah atau talattub bil qauli awil bil fi'li, yaitu sababun menjadi sabab lin najati kepada diselamatkan minan nari daripada api neraka. Rawahu Ahmadu wal Bukhari wa Muslimun an Ali bin Hatim. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqun nar, begitu ya. Jadi kemarin udah kita bahas, termasuk katanya ada namanya tibir ruhani, begitu ya. Ada obat ruhani, yang dimana obat ruhani ini yang ngajarinnya Allah Subhanahu Wa Taala, mimma allamahullahu ta'ala, di mana Allah yang mengajarkan pengobatan ruhani. Diajarkan kepada siapa itu pengobatan ruhani? Li nabiyihi, kepada nabinya, kepada para nabi-nabinya Allah. Ya, jadi termasuk sedekah ini daripada tibir ruhani, begitu ya. Pengobatan ruhani. Ya, makanya pantas kalau Rasulullah bersabda, wadawu mardakum bis shadaqati, obatilah orang-orang yang sakit dari kamu sekalian bis shadaqati, dengan sodaqah. Jadi ternyata sodaqah itu namanya tibir ruhani ya, pengobatan ruhani yang diajarkan Allah kepada para nabinya ya. Jadi kita nggak nyampe ke situ tuh ya, apa kaitannya sodaqah dengan sembuh, begitu kan gitu. Jauh bener ya, ngasih duit ke orang tapi sembuh ke badan kita, apa hubungannya? Jauh bener ya. Jadi jauh bener itu, jauh ya, api dengan panggangnya jauh bener ya. Ngasih duit ke orang sodako, sembuh badan, kan jauh ya. Badannya nggak dipegang, diapain, kok bisa sembuh? Nah itu yang disebut dengan tibir ruhani ya. Jadi langsung Allah mengajarkan kepada para nabinya. Termasuk juga kata Rasulullah, jagalah oleh kamu sekalian, takutlah oleh kamu sekalian, atau jagalah oleh kamu sekalian api neraka.
Jadi kita dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah untuk menjaga diri kita dari api neraka. Ya. Menjaga dengan api neraka. Kita dianjurkan oleh Rasulullah, diajarkan untuk menjaga diri kita dari api neraka. Menjauhkan diri kita dari api neraka dengan apa yang menjauhkannya? Walau kana bisyikki tamratin. Ya. Menjauhkan diri kita dari api neraka wiqayatan minas shadaqati. Ngejauhinnya dengan apa? Dengan sedekah. Wa a'malil birri, dan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal soleh, begitu ya. Jadi kalau kita ingin dijauhkan daripada api neraka, cara yang pertama maka jauhkanlah, bikinlah sebuah pembatas, bikinlah sebuah penjagaan, sebuah temeng, aling-aling, pagar antara diri kita dengan api neraka. Yang pertama dengan sedekah, kita jaganya begitu ya. Yang kedua mana? Wa a'malil birri, yang kedua dengan pekerjaan yang baik ya, amal-amal soleh begitu. Jadi kalau kita amalnya baik, amal soleh, itu menjaga kita dari api neraka. Termasuk di dalam kitab Ta'alimul Muta'alim ya, sabab panjang umur adalah bi'a'malil birri ya. Jadi kalau kita, kenapa orang bisa panjang umurnya? Bisa jadi karena memang dia amal kebaikannya banyak sama orang, amal solehnya banyak, begitu ya rata-rata ya. Sehingga apa? Sehingga doa dari sekian puluh banyak orang itu nempel ya. Dia punya kebaikan sama orang, satu orang ngedoain, ya Allah mudah-mudahan tuh orang dipanjangin umurnya, dimurahkan rezekinya, begitu. Didoain panjang umur. Dia baik lagi sama 2-3 orang, 10 orang, 20 orang, 50 orang. Semuanya ngedoain panjang umur. Dari sekian 50 orang, 100 orang yang mendoakan, bisa jadi ada satu yang doanya oleh Allah Subhanahu wa taala diterima, dan itu menjadikan kita jadi panjang umur. Dengan apa? Bi'a'malil birri, dengan pekerjaan yang baik, dengan amal soleh. Tapi berapa banyak orang yang berbuat amal yang tidak soleh, berbuat amal-amal yang tidak baik ya, sehingga itu menyebabkan jadi pendek umurnya pendek. Kenapa? Karena ada 50-100 orang yang mendoakan jelek, ada satu, barangkali yang satu oleh Allah Subhanahu wa taala diterima doanya. Berapa banyak orang berbuat zalim kepada orang, sehingga dari sekian banyak orang yang dizalimi, dianiaya, mendoakan yang jelek, ada satu yang diterima oleh Allah doanya, yang menyebabkan kita jadi pendek umur, begitu ya. Jadi kalau kita banyak dosa ke orang tuh begitu ya, banyak amal jeleknya sama orang zalim mulu ya, kasar sama orang zalim ya. Nah, ternyata dari sekian banyak ada yang ngedoain ya, ternyata doanya diijabah gitu. Jadi salah satunya kalau kita pengen panjang umur, a'malil birri, berbuatlah kebaikan, berbuatlah amal soleh. Jadi menjaga diri kita dari api neraka dengan sedekah dan pekerjaan yang baik, termasuk jagalah diri kita dari api neraka dengan sedekah walau kanal itqaul mazkuru bisyikki tamrah. Walaupun sedekahnya dengan pecahan-pecahan korma begitu ya. Jadi kormanya udah acak-acakan ya, udah sobek-sobek itu kormanya. Kalau kita kan malu ya kadang-kadang ya. Malu amat ya. Malu amat ya. Masa kita sedekah sama korma yang udah hancur begini ya. Kormanya apa? Udah hancur kormanya. Udah pecah-pecah kormanya. Malu amat sedekah, enggak lah, janganlah, enggak jadi. Ya. Padahal al-hirman, tidak memberikan dengan yang sedikit, itu lebih jelek daripada memberikan yang sedikit. Ntar ketemu kita hadisnya. Jadi ternyata Rasulullah nganjurin tuh. Jadi kita itu fala yahtaqirul musaddiq, kita jangan menganggap remeh, jangan menghina, jangan menganggap enteng. Ya.
walaupun sedekah dengan pecahan korma, walaupun sedekah dengan pecahan roti, itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amal kebaikan dan tidak akan hilang dari catatan kita. Gitu ya. Kalau kita kadang-kadang apa? Ihtiqar. Kadang-kadang kita yang mau ngasihnya malu, ya. Dan yang kedua, yang nerimanya atau yang ngelihatnya kadang-kadang apa? Ngejek. Ya. Ya. Masa gitu ya? Kan begitu ya. Ya. Atau yang nerimanya ini orang katanya ngasih sodako ke gua, korma udah pecah begini. Ngasih sodako apa pecahan roti. Fala yahtakir. Jangan dihina. Ketika dia sodakoh dengan pecahan korma, dengan pecahan roti, yang hina menurut manusia, tetapi ternyata mulia di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditulis menjadi pahala amal sodakoh buat orang tersebut. Sekarang bagaimana kata Rasulullah? Ya, termasuk korma itu yasudur rummako, ya. Jadi kalau kita punya anak bawaannya lemas, ya anak kita lemas aja ya bawaannya, itu obatnya pakai korma, pecahan-pecahan korma ya. Gitu. Makanya sunnah Rasulullah kalau kita ya punya bayi, anak kita baru lahir, disunnahkan al-hinaku. Apa itu al-hinaku? Al-hinaku itu korma kita apa? Korma sama kita unyah. Ya, udah halus kita olesin ke mulut atau bibirnya bayi anak kita yang baru lahir. Ya. Itu sunnah atau hukumnya tuh. Kenapa? Ternyata itu pecahan korma ya sudurum mako, bisa mencegah penyakit lemah siyama litipli, terutama bagi anak-anak kecil gitu ya. Sekarang bagaimana kalau kita pecahan korma kagak punya? Ya, nyari-nyari ada orang assalamualaikum minta sodakohnya Pak, ya ada pecahan korma, jangan merasa hina, kasih. Sekarang waduh kagak ada punya pecahan korma nih, maka Rasulullah menganjurkan kepada kita babi kalimatin thayyibatin, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik, begitu ya, begitu. Jadi sedekahnya apa? Maka ucapan baik. Ngomong sama orang omongannya yang baik, itu sedekah. Kita punya tingkah laku pekerjaan kita sopan, baik, itu sedekah namanya. Ada orang minta, kita kagak punya apa-apa, kita balas dengan ucapan yang baik, sedekah itu. Mohon maaf Pak, saya lagi nggak ada apa-apa Pak, maafin ya Pak ya. Begitu, itu sedekah, ngomong begitu. Jangan dibentak. Assalamualaikum, minta sedekah Pak. Minta aja lo kerjaannya ya. Kerja dong. Emangnya nyari duit gampang? Susah nyari duit, lo enak aja lah minta-minta. Wow, nyap-nyap kemana-mana ya. Ngasih kagak, dibentak-bentak, dimarah-marahin. Ya. Bukan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau memang kita tidak punya apapun, maka dianjurkan oleh Rasulullah, atau kita nanti nggak mau ngasih, maka dianjurkan fabi kalimatin thayyibatin, dengan ucapan yang baik, pala tanhar, nggak usah dibentak ya. Itu. Jangan ngebentak orang minta-minta, biarin aja udah. Wa qala al-Azizi, dan berkata Imam Azizi naklan halnya memindahkan Anis Sayuti daripada